Pak Ali. Salam. Bisa tidur ya Pak semalam? Alhamdulillah sedikit. Baik Pak Ali. Ini adalah sidang ujian terbuka untuk disertasi Bapak yang berjudul penilaian konversi bangunan cagar budaya yang Anda cerdas dan berkelanjutan studi kasus Kota Malang. Seperti biasanya pelaksanaan sidang ujian akhir disertasi nanti akan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, Bapak diperkenankan untuk menjelaskan temuan-temuan terkait dengan perjalanan penelitian disertasi Bapak. Lalu sesi kedua tanya jawab oleh promotor dan penguji. Nanti penguji dulu, baru promotor. Total durasi waktu pelaksanaan ini sampai dengan posisinya nanti 120 menit. Nanti tanya jawabnya dibagi kurang lebih 7 sampai 8 menit kunci. Lalu sesi yang ketiga ini adalah result, sudah kami diskusikan. Nanti hasil ujian akan dilaksanakan secara paralel, jadi tidak ada skor. Baik, sudah siap Pak Ali? Siap Ibu. Silakan dilakukan dengan berdoa. Nanti saya tidak bisa membuka lagi, langsung dilakukan lagi konsultasi maksimal 20 menit. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Wakil Direktur 1, Dr. Nurul Badriah. Yang saya hormati guru kami, promotor kami, ada promotor kami Prof. Bisri, kemudian ada kopromotor Prof. Lutfi, ada kopromotor Pak Wahid. Alhamdulillah berkenan hadir dan selama ini membimbing kami. Yang saya hormati Bapak penguji, dari penguji internal ada Prof. Ahmad Sudiro, kemudian Prof. Gatot Ciptadi, Bapak Koderi, dan dari penguji eksternal ada Prof. Agung Sedayu. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada siang hari ini, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sebagai undangan pada hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan hasil riset kami tentang judul yang kami angkat adalah penilaian konversi bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan berkelanjutan. Untuk studi kasus kami mengambil di Kota Malang. Kami mengambil ini pada kesempatan ini adalah tentang bangunan cagar budaya sebagai objek utama. Karena bangunan cagar budaya khususnya di Indonesia ini cukup banyak peninggalannya dan cukup banyak corak ragamnya. Hampir semua bangunan cagar budaya di Indonesia ini dengan berbagai kondisi yang ada, baik itu terbengkalai maupun terawat. Padahal dalam sisi hal yang lain, bangunan-bangunan ini adalah potret sejarah peradaban masyarakat atau bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Dengan perkembangan paradigma perkembangan yang ada, ini juga menjadi saksi bisu bahwa Indonesia itu mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sehingga beberapa bangunan ini perlu dilestarikan atau dimanfaatkan lebih baik. Karena bukan hanya masalah sejarah, tapi juga fungsi yang lain. Kemudian, dalam hal bangunan-bangunan yang sudah ada, kalau kita melihat artefak-artefak peninggalan sejarah, ada beberapa cagar budaya, baik itu cagar budaya yang fisik maupun non-fisik. Yang kami angkat di sini adalah cagar budaya yang fisik. Yang fisik ini kemudian ada lagi yang berkaitan dengan struktur bangunan, kemudian ada yang bangunan. Dalam hal ini kami mengambil yang bangunan gedung. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang bersifat kebudayaan berupa cagar budaya yang perlu dilestarikan karena memiliki sejarah yang cukup panjang, ilmu pengetahuan, pendidikan agama atau kebudayaan yang berguna bagi masyarakat. Kemudian kami juga melihat potensi-potensi bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia. Dalam ini khususnya di Malang. Malang cukup banyak potensi bangunan-bangunan yang ada yang tersebar di beberapa daerah di Kota Malang. Beberapa bangunan ini ada yang cukup
baik, terawat, tetapi juga ada yang terbengkalai, bahkan ada beberapa yang dihancurkan. Kami melihat dari sisi lain potensi bangunan ini cukup menarik. Jadi bukan hanya dari sisi sejarah saja, tapi ini juga mempunyai nilai secara bisnis. Karena beberapa pengusaha perusahaan juga melakukan investasi di bangunan cagar budaya. Kemudian kami memfokuskan memang di Kota Malang karena beberapa hal. Pertama, Kota Malang ini secara administrasi kota kedua nomor 2 di Jawa Timur, nomor 10 di Indonesia. Kemudian dari sisi lain yang paling penting adalah Malang mempunyai banyak bangunan-bangunan sisa peninggalan terutama kolonial Belanda yang cukup terawat dengan baik. Sehingga ini perlu sangat dilestarikan. Terutama lagi setelah masa-masa cukup unik ketika di Perang Dunia Pertama dan Kedua di Eropa sedang hancur-hancurnya, sedangkan di India Timur saat itu menjadi puncak-puncaknya kemajuan di dunia. Dan ini terbukti dengan peninggalan yang cukup banyak di Kota Malang, karena Kota Malang sudah tertata. Yang lebih kami cukup berkesan adalah pemerintah Kota Malang sudah menetapkan pada tahun 2019 melalui Perda nomor 1, yaitu menetapkan 32 cagar budaya di Kota Malang yang terdiri dari beberapa bentuk, baik itu struktur maupun bangunan gedung. Yang kami angkat di sini adalah tentang bangunan gedung. Kami melihat beberapa hal di Kota Malang, beberapa bangunan ini beberapa mengalami pergeseran, baik itu secara sosial, budaya, ekonomi maupun secara fungsi. Kemudian beberapa bangunan ini menjadi aset properti bagi pemilik perusahaan maupun perorangan, baik itu yang digunakan investasi bisnisnya maupun yang lain. Yang ketiga, beberapa bangunan ini difungsikan untuk kegiatan yang lain, tapi tentunya harapannya bangunan ini juga aman untuk bagi masyarakat. Sehingga bangunan ini mampu bukan hanya untuk menjadi sejarah saksi bisu di masa lalu, tapi juga bisa berfungsi pada masa sekarang dan akan berkelanjutan hingga masa nanti, sehingga bangunan ini menjadi sebuah sejarah potret suatu bangsa. Dari beberapa hal yang kami ajukan tadi, kami mencoba mencari solusi bagaimana pemanfaatan bangunan cagar budaya. Dari solusi ini kami mencoba, pertama adalah melakukan konversi bangunan cagar budaya sesuai dengan amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya harus memberikan manfaat kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dalam pasal 78 juga menyatakan bahwa pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada bangunan tersebut. Dengan ini kami mencoba memberikan salah satu solusi adalah melakukan konversi. Konversi ini adalah pemanfaatan, bisa jadi perubahan pengalihan fungsi menjadi bangunan baru, baik itu menyesuaikan tuntutan kebutuhan sekarang, tapi tanpa merubah atau merusak bentuk yang sudah ada, atau disebut dengan konversi bangunan. Jadi konversi ini adalah menggunakan ulang bangunan yang ada menjadi bangunan dengan fungsi yang lain. Dari sini kami mencoba merumuskan satu permasalahan, satu rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah. Pertama adalah bagaimana penerapan konversi bangunan cagar budaya dan pelaksanaannya terutama di Kota Malang agar berkelanjutan. Tujuannya di sini adalah untuk berkelanjutan. Yang kedua, dari situ kami mencoba mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi penilaian konversi bangunan gedung cagar budaya yang andal, cerdas, dan berkelanjutan. Jadi di sini kami sudah mulai menemukan keterbaruannya adalah andal, cerdas, dan keberlanjutan. Yang ketiga, bagaimana konsep penilaian konversi bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan berkelanjutan, yaitu dari konsep-konsep yang ada, kami mencoba melakukan hubungan seperti apa, dan ini targetnya adalah menjadi satu penilaian yang menjadi integratif. Dan yang keempat adalah model korelasi antara kausul yang terintegrasi antara penilaian konversi bangunan yang ada. Dari sini kami memberikan beberapa tujuan penelitian. Pertama adalah menganalisis kondisi konversi yang ada di Kota Malang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang ada. Ketiga, menganalisis konsep untuk menjadi terintegrasi. Jadi harapannya menjadi manajemen yang integrasi di bangunan yang ada. Yang keempat adalah menganalisis model integrasi penilaian bangunan cagar budaya yang ada. Batasan penelitian,
Bangunan cagar budaya yang digunakan yang kami pilih adalah yang di Kota Malang dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah administrasi Kota Malang. Yang kedua, bangunan teliti merupakan bangunan yang telah mengalami konversi. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor penilaian yang mendukung ini kami sesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi semua peraturan yang baik oleh pemerintah maupun yang lain yang ada di Indonesia. Yang keempat, aturan-aturan lain yang berkaitan dengan undang-undang sampai turunannya sampai di Kota Malang akan kami sesuaikan lagi sampai dengan sesuai dengan yang konversi konsep penilaian kami. Harapan kami dengan kebaruan dengan penelitian ini ada satu keterbaruan, beberapa kebaruan. Pertama, ada satu model yang integratif menjadikan satu sistem penilaian yang meneliti dan mengukur variabel-variabel, yaitu konsep bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan berkelanjutan. Yang kedua, dengan adanya SEM ini menjadikan menggabungkan dua model statistik yang berbeda, faktor dan model simultan. Yang ketiga, faktor-faktor ini yang ada ini kami gabungkan, kami mencoba menjadi satu tambahan, yaitu ada faktor kebermanfaatan. Dan yang keempat, adanya program untuk melakukan konsep penilaian yang terintegrasi. Landasan teori yang kami angkat dalam penelitian ini adalah pertama, berkaitan dengan konversi bangunan, yang kedua dengan konversi cagar budaya, kemudian berkaitan dengan properti, keempat proses integrasi sistem manajemen integrasi di manajemen konstruksi proyek, yang kelima keandalan bangunan, keenam bangunan cerdas smart building, dan yang ketujuh sustainable building atau bangunan berkelanjutan. Untuk metode penelitian, kami menggunakan mix metode, yaitu pertama dengan kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Yang kualitatif kami melakukan pengumpulan data-data literatur yang ada kami kumpulkan untuk mendapatkan sistem penilaian yang terbaik yang paling sesuai dengan proses pelaksanaan yang ada dan aturan-aturan berkaitan dengan konversi bangunan cagar budaya. Yang kedua berkaitan dengan kuantitatif, dari data yang itu kami olah berdasarkan survei juga dan wawancara dari sumber langsung, kemudian kami analisis menjadi analisis kuantitatif melalui SEM-PLS. Waktunya kurang 10 menit ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk rumusan masalah dari sini kami mencoba membuat hasil penelitian, ada tujuan dari konversi ini, kemudian kriteria bangunan yang ada, dan ketiga hasil analisis kuantitatif melalui SEM. Kami tarik kesimpulan dari hasil kualitatif, kami menyimpulkan bahwa bangunan cagar budaya agar dapat berkelanjutan maka diperlukan keandalan dan kecerdasan karena untuk kedepannya. Sedangkan untuk kuantitatif kami menggunakan SEM yang hasilnya antara lain sedikit kami mundur lagi adalah lokasi penelitian. Kami meneliti di Kota Malang dengan beberapa bangunan yang ada. Beberapa bangunan ini beberapa sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, antara lain Salimar Hotel, kemudian Cafe Lafayette, kantor PLN, Toko Un, Bank Indonesia, kantor KPPN, stasiun Kota Malang dan stasiun Kota Lama, kemudian Hotel Tugu, Hotel Lapidot dulu, sekarang Hotel Pelangi, dan beberapa bangunan kecil lainnya. Dari sini kami melakukan responden ke beberapa orang sebanyak masing-masing objek minimal 8 responden, terdiri dari pemilik bangunan, praktisi ahli, masyarakat pengguna bangunan, akademisi, dan masyarakat pemerhati bangunan cagar budaya. Dihasilkan beberapa hasil untuk konversi, dan kami mendapatkan temuan bahwa bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Malang pertama sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, namun secara keandalan masih belum bisa dikatakan andal karena bangunan-bangunan tersebut masih belum mempunyai sertifikat layak fungsi atau SLF. Jadi kajian terhadap keandalan bangunan diperlukan. Kemudian kami mencoba memberikan masukan bahwa untuk mendapatkan konversi yang baik dan berkelanjutan, bangunan ini harus andal. Dari sini kami mencoba membuat variabel yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan
Pertama adalah keandalan bangunan. Ini merunut ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yaitu keandalan ini ada kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Kemudian untuk kecerdasan bangunan sesuai dengan Permen PU Nomor 10 Tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas. Ini berkaitan dengan otomatisasi, integrasi, manajemen energi, keamanan, analitik data, kepuasan pengguna, fleksibel, pemantauan, dan eksklusif. Sedangkan untuk variabel bangunan cagar budaya, ini kami merunut pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang bangunan cagar budaya, yaitu adaptasi dan konservasi. Sedangkan untuk penilaian konversi, kami mengambil dari beberapa data internasional dari keilmuan, yaitu pertama dampak ekonomi, kemudian dampak lingkungan sosial, dampak lingkungan alam, historis, dan teknologi. Sedangkan untuk sustainable building, kami mengambil Permen PU Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, yaitu bangunan tersebut harus secara ekonomi, sosial, dan lingkungan mampu berkelanjutan. Dari sini kami membuat satu sistem diagram model, yaitu untuk menuju konversi, penilaian konversi yang kami menilai secara ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan alam, historis, dan teknologi. Kami menggabungkan beberapa faktor tersebut untuk menjadi satu bagian. Dan setelah kami melakukan SEM, beberapa hasil di sana cukup valid. Memang ada beberapa yang kurang karena kami mengambil beberapa sampel bangunan cukup berbeda. Ada yang bangunan memang tidak layak, kurang layak, ada yang sangat layak sehingga sangat bisa digunakan untuk kegiatan yang banyak menghimpun kegiatan masyarakat, sehingga kami mencoba mencari rata-rata, tapi secara garis besar semuanya berkaitan valid dan mendukung untuk keberlanjutan. Dari beberapa tabel konversi ini ada yang cukup mendukung, yaitu bangunan cerdas. Jadi harapannya masyarakat dengan bangunan cerdas ini, bangunan ini dapat berkelanjutan ke depannya. Dari penelitian ini kami mencoba mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, proses konversi bangunan cagar budaya di Kota Malang tidak hanya berfungsi untuk melestarikan identitas budaya, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan sosial kota. Dengan demikian, maka penerapan konversi bangunan cagar budaya merupakan cara yang efektif untuk menghormati warisan sejarah, menciptakan lingkungan hidup yang relevan bagi masyarakat kini, mendatang, hingga mampu berkelanjutan. Yang kedua, bangunan cagar budaya telah mengalami konversi fungsi dan aktivitas yang masih belum memiliki standar keandalan bangunan, maka diperlukan kajian keandalan bangunan untuk mendapatkan bangunan yang andal dan dapat berkelanjutan. Sedangkan untuk mendukung keberlanjutan bangunan cagar budaya, diperlukan kajian kecerdasan bangunan agar lebih optimal dan mampu mendukung lebih keberlanjutan. Dengan implementasi keandalan bangunan gedung dan kecerdasan bangunan, diharapkan mampu mendukung bangunan menuju keberlanjutan. Kesimpulan 2, faktor-faktor yang menjadi penilaian konversi bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan kelanjutan sebagai berikut. Pertama, menilik dengan Undang-Undang Nomor 210 menegaskan pentingnya pelestarian bangunan gedung, kemudian melakukan konversi sebagai strategi untuk memanfaatkan bangunan, kemudian adanya keandalan bangunan sehingga bangunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan melestarikan juga bangunan cagar budaya. Dan keempat, penerapan bangunan cerdas menggunakan teknologi yang terkini untuk agar dapat lebih keberlanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, maka konversi bangunan cagar budaya dapat dilakukan dengan cara yang tepat, bermanfaat, dan berkelanjutan. Kesimpulan ketiga, berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka konsep penilaian konversi bangunan cagar budaya telah disusun dengan terintegrasi. Jadi kami konsep-konsep tersebut kami lakukan secara terintegrasi berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, baik itu undang-undang, Permen PU, Permen, maupun peraturan pemerintah. Pada analisis SEM ini, pengaruh keandalan bangunan cagar budaya, bangunan cerdas, dan pelestarian terhadap keberlanjutan dan konversi adalah positif dan signifikan. Model ini menunjukkan bahwa keandalan bangunan cerdas, dan konservasi bangunan cagar budaya dapat menjelaskan 79,9% variasi nilai bangunan berkelanjutan. Sedangkan keandalan bangunan cerdas, dan konservasi bangunan cagar budaya serta bangunan berkelanjutan dapat menjelaskan 79,3% bangunan variasi nilai
penilaian konversi. Jika salah satu variabel independen dikeluarkan dari model, maka akan berdampak besar pada koefisien determinasi bangunan berkelanjutan. Untuk saran kami dari penelitian ini, harapannya menjadi rekomendasi bagi terutama pemerintah pemangku kebijakan, khususnya Kota Malang. Kemudian secara bidang ilmu, ini menjadi dorongan untuk lebih mengintegrasikan berbagai kebijakan yang ada, temuan-temuan yang ada, dan menjadi model inovasi untuk integrasi masing-masing keilmuan. Sebagai praktisi ini menjadi satu acuan penting dalam merencanakan, mendesain, terutama dalam bangunan cagar budaya agar mampu berkelanjutan. Dan kan saran untuk penelitian berikutnya, banyak hal yang temuan-temuan baru yang di lapangan yang dapat dikaji untuk berikutnya. Untuk ini kami sudah membuat satu sistem penilaian. Sistem penilaian ini kami upload di salah satu website, yaitu, mohon maaf sedikit promosi, arifasitek.com/penelitian bangunan. Jadi masyarakat mudah untuk membaca hasil dan menilai bangunan sendiri di website ini. Kemudian untuk lebih detailnya kami juga menyiapkan program apa saja yang digunakan dan alat digunakan untuk mengecek bangunan ini andal atau tidak. Ini sudah kami upload di website, jadi bisa mudah untuk masyarakat menilai. Kemudian untuk luaran, alhamdulillah sudah ada 2 jurnal internasional yang terindeks Google Scholar dan 1 jurnal internasional Q1 yang accepted dari UIN Malang. Kebetulan ini berkaitan dengan Islamik, jadi mohon izin karena promotor kami Kiai, kami juga memasukkan unsur keislaman di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua bimbingan yang sudah diberikan ke kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya lewat pagi, tapi hanya promotornya Kiai kan. Baik, berikutnya adalah sesi ujian. Sesi ujian ini durasi waktunya dibagi untuk total uji, termasuk tadi belajar, jadi kira-kira 7,5 menit. Pertanyaan dan termasuk sambangannya kami 10 sampai 15 menit per penguji. Kita mulai dari penguji eksternal dulu, monggo Pak Tuan, Profesor Dr. Agus Dayu MD. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan sekaligus jawaban kita buka jadi 15 menit maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat kepada saudara Paulus. Maaf, ini agak mendengar suaranya. Itu dan tadi sudah dijelaskan mengenai bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan sebagainya. Mohon dijelaskan definisi secara singkat tadi mengenai bangunan cagar budaya yang andal, cerdas, dan berkelanjutan. Terima kasih Prof. Agung Sedayu. Jadi secara singkat, bangunan yang cagar budaya pertama adalah bangunan ini merupakan bangunan kuno, peninggalan artefak, kemudian telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya, artinya memiliki nilai tertentu yang menjadi baik itu sejarah maupun yang lain, dan karena sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berarti mempunyai kondisi yang cukup baik, dan bangunan ini harapannya mampu bertahan dan berkelanjutan hingga masa, bukan hanya masa sekarang difungsikan, tetapi juga berkelanjutan di masa berikutnya. Dan kami memberikan saran adanya pertama faktor keandalan bangunan, yaitu bangunan itu harus dapat berfungsi dengan baik, artinya bangunan tersebut andal. Yang kemudian kami nambahkan, karena sesuai dengan Permen PU mulai tahun 2024 ini ada bangunan cerdas, jadi kami memasukkan smart building di bangunan
konsep ini agar bangunan ini bukan hanya mampu bertahan hingga masa depan, mampu berkelanjutan, tetapi juga mampu mengikuti zamannya dan mampu lebih bermanfaat. Karena pada dasarnya adalah kebermanfaatan ini yang lebih ditekankan. Karena kalau manusia itu manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, mudah-mudahan bangunan itu juga memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya secara fisik, tapi juga nilai sejarahnya. Terima kasih, Prof. Ya, berhubungan dengan pertanyaan saya yang satu tadi, paradigma yang ada saat ini, karena di sini juga bicara tentang struktur dan material ya. Di referensi ini juga ada Permen PU tentang Dokumen Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan nomor 9 tahun 2021. Dalam konstruksi berkelanjutan di yang ada yang marak saat ini ya di dunia ya, di internasional, ada paradigma convert from compression to tension. Jadi mengkonversi dari tekan menjadi tarik. Kalau diartikan bahwa mengkonversi sesuatu yang berat menjadi ringan, karena yang berat itu biasanya karakternya adalah kekuatannya pada menahan daya tekan, beban tekan. Kemudian yang ringan itu lebih dominan pada daya tarik. Sehingga sekarang banyak berubah ke material atau struktur yang lebih ringan. Kalau kita lihat bahwa bangunan cagar budaya itu berat semua, dimulai di mikul dengan tebel yang berapa 30 atau 50 cm, berat sekali. Kemudian fondasi menerus, batu pun juga berat. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Prof. Agung. Jadi dari bangunan cagar budaya yang andal ini, dari keandalan ini ada 3 faktor utama, yaitu pertama berkaitan dengan arsitektur, yang kedua berkaitan dengan struktur, yang ketiga berkaitan dengan MEP. Fase-fase yang paling menentukan adalah secara sektoral, jadi secara konsep konversinya ini berfungsi sebagai apa. Namun yang sangat penting adalah faktor struktur. Faktor struktur ini menjadi hal yang utama yang tidak boleh dilupakan. Beberapa bangunan cagar budaya yang ada, terutama di Kota Malang ini adalah sisa peninggalan bangunan kolonial. Dari beberapa bangunan yang ada kami survei, mayoritas menggunakan teknologinya beton. Jarang yang menggunakan baja, hampir tidak ada menggunakan baja. Mayoritas maksimal 2 lantai, hanya 1 atau 2 lantai. Dan dari sisi struktur, beberapa cukup baik. Yang kami pertimbangkan adalah jika ada perubahan-perubahan, ini tidak terlalu mengubah secara fasad arsitektural. Secara struktur, beberapa ada pergantian. Semisal berkaitan dengan kekuatan struktur, kalau memang harus disuntik dengan struktur baru, perlu disuntik. Tapi yang kebanyakan adalah penggantian rangka atap. Karena rangka atap ini pertama secara usia menggunakan kayu sudah dimakan oleh rayap semisal. Atau beberapa hal misalnya pernah terjadi bumi hangus di Kota Malang. Sehingga keaslian originalitas bangunan tersebut sudah beberapa hilang dan itu dikembalikan lagi. Pengembaliannya ini menggunakan sistem struktur yang baru, menggunakan rangka baja. Jadi secara struktur tetap secara keandalan itu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk keamanan bagi penggunanya. Jadi menggunakan rangka baja sebagai pengganti beberapa faktor elemen tertentu, tetapi asalkan tidak mengganggu secara sektoral. Ini yang banyak diterapkan di beberapa bangunan yang ada di Malang. Karena bangunan di Kota Malang cukup baik secara fisik. Berbeda dengan beberapa bangunan cagar budaya yang kami lihat di Solo yang benar-benar hancur, sehingga itu hanya menjadi artefak, tidak menjadi fungsi. Sedangkan bangunan-bangunan yang baru yang melingkupinya semuanya menggunakan struktur baru yaitu baja. Jadi struktur lama, misalnya di Colomadu itu tidak digunakan yang struktur lama. Atau kemudian kami Kaciri di Solo juga hanya faktor-faktor hanya sebagai artefak saja. Sedangkan di Malang ini cukup menarik karena bangunannya relatif utuh dan itu menjadi fungsi sampai sekarang dan harapannya berkelanjutan. Terima kasih, Bang. Dari penelitian ini
Saya baca ini banyak sekali ya variabel-variabel yang diberikan. Acuannya juga sangat komprehensif. Yang saya tanyakan, apakah ada benchmarking ya terhadap acuan internasional? Kalau kita pahami ada UNESCO World Heritage, kemudian ada ICOMOS, ada lagi itu yang ICC Rome, kemudian ada lagi yang bangunan heritage religius, keagamaan dan lain sebagainya. Apakah sudah ada benchmarking dengan standar-standar tersebut? Terima kasih, Prof. Kami sudah melakukan kajian dan semuanya yang kami kaji ini insya Allah sesuai dengan aturan, terutama konvensi dari UNESCO, yang ternyata undang-undang kita pun mengacu kepada konvensi di UNESCO. Jadi pada prinsipnya harapan kami ini menjadi acuan bagi praktisi sehingga semua yang kami angkat ini menitik beratkan kepada undang-undang yang ada di Indonesia, dan kami kaji beberapa undang-undang yang ada yang kami angkat ini tidak berkaitan karena memang mengacu ke beberapa konvensi UNESCO secara internasional. Jadi sudah ada dalam instrumen penelitian ya? Sudah. Kriteria-kriterianya yang ada di standar-standar internasional tersebut ya? Sudah. Jadi di waktu proses melakukan bangunan ini apakah dilakukan adaptasi atau melakukan tetap menggunakan fungsi yang lama, itu tetap menggunakan standar yang kajian baik internasional maupun terutama aturan yang ada di pemerintah. Selanjutnya adalah saat ini marak pemerintah daerah itu meningkatkan value dari heritage masing-masing daerahnya yang dimiliki, termasuk di Malang. Bulan ini studi kasusnya di Malang. Yang ramai kemarin itu yang sempat saya ikuti itu kayu tangan heritage. Banyak yang menyebut gagal, tidak ada wisatawan yang tertarik. Tidak ada wisatawan yang tertarik. Ya orangnya ya orang-orang Malang gitu aja. Kemudian tidak menggeliatkan ekonomi UMKM dan tidak ada identitas Aremanya. Jadi nyontek Malioboro, lampu-lampunya juga. Yang lain pun juga ada yang nggak tersentuh, itu lonceng ya. Saya setiap hari hampir lewat lonceng di balik itu juga. Saya lihat itu kok kasihan loncengnya. Padahal itu juga ada heritage. Jadi tertutup dengan ranting-ranting pohon, kemudian jamnya pun juga nggak jelas itu jam berapa. Padahal saya lihat jam 7 ya, di situ jam 9 malam apa jam 3 siang. Kemudian lonceng juga yang di depan Hotel Indah, depan PLN, itu juga saya tiap hari lewat situ kalau ke kampus. Itu juga nggak tersentuh. Jamnya itu juga yang sini jam 10, yang sini jam 9. Tidak tahu waktu Indonesia bagian mana itu. Jadi nggak bisa jadi patokan ini. Kalau lagi buru-buru, wah ini jam berapa? Jadi saya harus cepat-cepat. Kemudian yang ada lagi di situ yang ini penunjuk kota-kota di sekitar. Ini ada Madiun, berapa kilometer ya seperti itu. Oleh dulu saya datang di Malang ya itu. Sempat kemarin saya bahagia karena kayu tangan ini mau dipermak lagi. Ternyata di situ nggak dipermak. Sampai saya hafal di situ. Ada Jember, karena saya asli Jember. Jadi jaraknya itu 189 km. Gara-gara itu saya hafal jarak Jember Malang. Jadi kalau dulu saya ditanya, asli mana? Berapa itu Malang itu? Saya nggak meyakinkan itu jawab. Nah, gara-gara itu saya yakin jawabannya. Berapa jarak Malang Jember? 189 km. Jadi itu bermanfaat bagi saya itu kilometer Jember. Tapi arahnya ke Dampit. Lewat selatan. Padahal Jember itu juga lewat utara. Kalau kecenderungan kesukaan
lewat rute dalam transportasi itu lebih sering lewat Pasuruan ke Probolinggo. Nah itu gimana kira-kira hasil penelitian Anda yang bisa memberikan solusi ya, terhadap persoalan seperti itu? Terima kasih, Prof. Ya. Pertama, bangunan-bangunan yang kami teliti ini kebetulan posisinya sangat strategis, yaitu hampir di posisi-posisi yang menjadi sentral dari Kota Malang. Berarti menunjukkan bahwa perkembangan Kota Malang ini tertata dengan baik mulai zaman Thomas Kaston waktu mendesain dulu. Beberapa bangunan juga berfungsi mulai dari PLN yang Prof sebut, di depannya ada JAM, kemudian ada Avia, kemudian ada Lafayette, kemudian ada ujung lagi ada Bank Indonesia. Bangunan-bangunan ini mampu memberikan warna bahwa Malang itu mulai pada masa itu. Tapi kembali lagi ke kebijakan, karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat ini mau mengembalikan Malang Heritage di tahun berapa dan culture apa, itu yang belum ada. Jadi jika terjadi seperti ini, harapan kami sebagai promovendi, sebagai peneliti, bangunan-bangunan ini tetap memberikan dampak bahwa Malang itu punya sisi di sini. Meskipun pemerintah siapapun yang menjalankan nantinya, entah itu PJ, entah apapun, akan mampu mewarnai dan memberikan dukungan. Jika tidak pun, Kota Malang tetap Malang dengan bentuk yang ada. Contohnya adalah adanya bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Jadi bangunan ini adalah mudah-mudahan cukup berkelanjutan. Jadi mulai dari kakek kita dulu, saya, sehingga anak-anak kita nanti dapat bercerita bagaimana perkembangan di Kota Malang dan ada sejarahnya dari masing-masing itu, tanpa meninggalkan cerita di Malang yang lain. Mungkin itu, Prof. Karena kalau mengkaji tentang ini berkaitan di medsos juga lebih banyak yang negatif daripada positifnya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saya, Anda ini dosen arsitek dan arsitektur dari sipil di mana? Di Bima. Setelah Anda lulus dari program doktor ini, rencana ke depan atau mimpi Anda, karena di kampus UIN Malang itu digunakan arsitektur Islam. Tidak paham dengan teknik sipil, teknik sipil Islam atau bagaimana? Atau teknik sipil Islami atau bangunan Islam, transportasi Islami atau pengairan Islami. Nah itu nanti akan jadi beban pada Anda. Nantinya kedepannya seperti apa warnanya? Di Islam sendiri, peradaban Islam sendiri itu juga banyak mewariskan heritage. Kira-kira apa yang Anda sumbangkan nanti dari sisi akademik maupun keilmuan? Terima kasih, Prof. Agung. Saya ingat pesan guru saya, promotor saya, beliau bilang bahwa kalau kita bisa membuat kota tidak banjir, itu pahalanya lebih besar. Dan saya, Prof. Saya ingat benar beliau bercerita seperti itu. Jadi kita membuat tidak banjir aja pahalanya besar, apalagi kalau kita membuat masyarakat itu lebih sejahtera. Saya ingat beliau juga membuat jembatan-jembatan. Jadi jembatan itu dampaknya sangat luar biasa. Saya juga tiap hari lewat jembatan Kiai Haji Fatah, lewat gang itu, jadi cepat. Saya merasakan, oh ini yang bikin ini berapa banyak pahalanya, karena saya setiap hari lewat situ. Belum lagi yang lain-lain lewat situ, berapa banyak pahalanya, berapa banyak orang yang dapat manfaat dari situ. Dan harapan saya sesuai dengan pohon ilmu di UIN bahwa keilmuan adalah integrasi, dan saya bersyukur saya berkuliah di PDIL. Di sini ilmu itu terintegrasi, jadi tidak melihat satu sisi ilmu saja. Dan alhamdulillah guru-guru saya semuanya backgroundnya berbeda-beda. Promotor saya semua dari sipil dengan di bidang teknik dengan berbeda-beda. Masing-masing ilmu itu memberikan khasanah buat keilmuan, dan ini menjadi terintegrasi. Mudah-mudahan konsep integrasi keilmuan antara agama dan umum itu sudah tidak ada. Jadi kita belajar
yang memang untuk kemaslahatan umat manusia. Dan itu mudah-mudahan mohon izin doa semuanya bisa kita terapkan di jurusan teknik sipil. Queen Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Bidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agung sudah memberikan pertanyaan dan juga dijawab pula dan sudah memberikan masukan mulai dari nama kelanjutan, dasar, variabel sampai kepada cita-cita mulia mengintegrasikan keilmuan dan kereligiusan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Kodri, Pak Dr. Insinyur Kodri. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan promotor dan para khusus Profesor. Selamat ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat atas promosinya. Baik, saya menindaklanjuti Prof. Agung tadi dan pernyataan Pak Arif. Penelitian saudara Profesor ini kira-kira multidisiplin di mana dan apa bentuk konkret kemanfaatannya. Mohon dijelaskan. Saya izin menjawab Pak Kodri. Terima kasih Pak Kodri atas selama ini dukungannya, bimbingannya sebagai kakak kelas dan senior dan bimbingan juga penguji luar biasa. Tanpa bantuan juga saya nggak lulus ini. Jadi pertama multidisiplin secara keilmuan ada beberapa keilmuan yang saya titik beratkan di sini. Pertama dari cara pengambilan keputusan adalah dari segi teknik sipil yaitu manajemen konstruksi. Di situ ada manajemen integrasi. Jadi mengintegrasikan beberapa keilmuan dalam pengambilan keputusan menggunakan sistem integrasi. Kemudian yang kami angkat adalah bangunan gedung cagar budaya. Di sini yang sangat kuat adalah segi dari arsitektur. Kemudian berkaitan di sini juga ada konstruksi. Jadi teknik sipil juga mewarnai. Kemudian juga ada ekonomi karena berkaitan dengan investasi. Dan harapannya juga ini berkelanjutan. Di sini ada ilmu lingkungan, jadi bukan hanya berkaitan saat ini, tapi juga berkelanjutan. Ada lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi semakin banyak keilmuan yang kita kembangkan, harapannya juga mampu memberikan manfaat. Sedangkan konkret dari manfaat ini bagi praktisi ini sangat membantu untuk menerbitkan, untuk membuat melayakan satu bangunan gedung, misalnya kajian untuk SLF, kemudian untuk pengguna atau pemilih investasi bangunan yang berkaitan dengan cagar budaya, mereka sudah punya hitung-hitungan apakah investasi di bangunan cagar budaya atau tidak, karena banyak bangunan cagar budaya juga yang diperjualbelikan. Kemudian di sisi lain, konkret yang lain adalah memberikan dampak ekonomi harapannya kepada masyarakat, baik itu secara perusahaan maupun masyarakat sekitar yang terdampak. Semisal di Malang ada bangunan kafe atau bangunan apa, otomatis harapannya bukan hanya masyarakat sekitar, tapi warga Malang atau sekitarnya yang mampu terdampak secara ekonomi. Terima kasih Pak Rodri. Terima kasih Prof. Hendus. Ini yang saya berikan nggak tanya, cuma meluruskan saja. Meluruskan sudah salah. Mungkin jelaskan di situ ya, dibuka halaman berapa dan halaman 9. Kita melihat rumusan masalah dan tujuan masih berjalan. Ya, kalau rumusan masalah Pak dengan tujuan, ya mungkin kelupaan dulu pernah waktu ujian itu pertanyaan. Iya. Kelupaan titik gitu. Saya mungkin. Tapi isinya enggak. Tapi di sini kalau baca kan ya. Ya. Jadi di sini masih menganalisis. Padahal penjelasannya menemukan. Oh, baik Bro. Ya. Menemukan bukan analisis. Kebaruan kan menemukan ya. Ya itu barangkali penting. Walaupun sedikit tapi penting. Ya. Menemukan tidak akan mengalami. Karena kakak ini bersembilan. Baik. Ya. Matur nuwun Pak Rodri. Hanya mengingatkan supaya tidak dulu nanti tidak baca gitu ya. Kemudian saran di penelitian saudara ini ya katanya fokus juga ini
turun ilmunya lagi ya. Itu juga sering. Jadi yang itu manfaat itu ada. Menambahkan implikasi kebijakan. Jadi sebenarnya berimplikasi pada kebijakan, implikasi teoritik, implikasi karena itu tambahkan sebelum konsul ada implikasi. Baik. Mungkin lupa tahu begitu. Kalau sih ingat terus. Jadi tulisan harus berimplikasi teoritik, praktikal mungkin, ya, praktek dan kebijakan ini ada kaitan dengan kebijakan. Tambahkan saja alasan tambahannya dari hasil itu dari kondisi itu seperti apa. Itu Pak Profesor Pak Arif. Terima kasih Pak Kodri. Kemudian di level T ya, seperti itu. Ya, baruan itu kasih dia, jangan tuh ya. Baik. Pandangan nanti alat apa ini. Itu saya kira yang narasi-narasi yang lain seperti tulisan bab sesuai dengan tulisan disertasi ini masih belum dirubah. Dan tinggal lupa jauh dan kita tinggal lupa. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Jadi, mungkin ada font yang nggak sesuai, fontnya nggak konsisten dengan setelahnya itu ya. Pada daftar istilah itu nggak konsisten. Kok dong pemerintahan keliru gitu ya. Saya kira itu Pak Arif, selamat ya, semoga Allah melimpahkan pahala kesabarannya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan sudah dijawab, beberapa setelahnya itu masukan pertanyaan nanti akan diakomodir dan kondisinya. Ada dua hal tadi, substansi dan teknis. Yang substansi jangan sampai luput untuk memasukkan relevansi keilmuan karena program studinya dokter lingkungan, meskipun pembahasan ini sudah mengakomodir bahasa mengenai lingkungan, tapi belum dieksplisitkan. Yang kedua, teknisnya data aturan tulis dan efisiensi kalimat untuk menentukan model. Terima kasih kepada Pak Kodri. Berikutnya memberikan kesempatan kepada Profesor Gatot Jibotani. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Promovendus yang hari ini sudah sampai tahapan akhir. Ini tahapan ke-6 dari 6 tahap program disertasi dokter ilmu lingkungan. Ini perlu ya, memang perlu diberikan ucapan selamat dan semangat sekaligus ya. Ya, karena ini angkatan 2016. Jadi beliaunya ini sudah masuk kadar saya sebagai KPS bahwa memang harus lulus. Ya, alhamdulillah ini. Prof, saya tadi tidak menyebut KPS, maksudnya ya, ini fungsinya ya. Jadi seperti itu ya. Pertama, kemudian yang kedua ya, tadi sudah disampaikan. Sekarang terkait dengan substansinya ya. Tadi oleh penguji yang pertama dan yang kedua sudah disampaikan tentang kajian yang sifatnya multidisiplin, kemudian kaitannya dengan konversi bangunan cagar alam ya, cagar budaya ya. Yang belum saya lihat di sana kaitannya dengan ke depan adalah pemikiran-pemikiran dari saudara Promovendus kaitannya dengan yang dimaksud dengan
keberlanjutan. Ya, tadi disebutkan ada istilah bangunan cerdas, kemudian keberlanjutan ini jadi kata kunci di model yang akan dihasilkan. Ya, mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan apa yang sebenarnya nanti bisa bukan hanya disarankan, bisa disarankan juga kaitannya dengan bangunan cagar budaya. Ya, silakan aja dulu. Baik. Terima kasih, Prof. Kebetulan kami mengambilnya di Malang, tapi kalau kami coba melihat lebih luas, bangunan-bangunan penting di Indonesia ini juga merupakan bangunan cagar budaya. Seperti misalnya Istana Negara, kemudian Istana Gerahadi, beberapa tempat wali kota, bahkan di sini wali kota yang digunakan pun juga bangunan cagar budaya. Artinya memang bangunan peninggalan sisa kolonial. Nah, harapannya dengan penataan kota yang baik, dengan penggunaan bangunan-bangunan ini bukan hanya bisa bermanfaat saat ini, tapi juga bermanfaat hingga masa-masa yang akan datang. Untuk mendekatkan kebermanfaatan di masa yang akan datang dengan keberharuan adanya smart building, bangunan cerdas, maka bangunan ini harapannya menjadi lebih cerdas dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan secara fungsi juga mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan lingkungan. Terutama berkaitan dengan keberlanjutan yang berkaitan dengan sosial budaya, mampu memberikan manfaat buat lingkungan, sosial budaya, dan nilai-nilai yang ada. Kemudian secara ekonomi, bangunan ini juga bisa bertahan secara ekonomi, memberikan juga dampak kepada kota, terutama jika itu berkaitan dengan bangunan yang difungsikan bisnis. Karena beberapa bangunan yang ada yang sekarang ini mayoritas adalah fungsi bisnis, misalnya untuk kafe, perbankan, kecuali yang digunakan oleh kantor pemerintah. Kemudian yang secara ekologi, harapannya juga bangunan ini mendukung tidak banyaknya perusakan akibat bangunan-bangunan baru yang tumbuh. Jadi kami juga mengacu ke beberapa kota lain, terutama di Eropa yang banyak menggunakan bangunan cagar budaya, sehingga kota itu stabil, tidak banyak berubah. Mungkin ini harapannya bangunan-bangunan ini mampu berkelanjutan, bukan hanya sekarang, tapi kedepannya dan memberikan dampak yang lebih besar karena ditambah dengan adanya teknologi dan itu menjadi bangunan cerdas. Kurang lebih seperti itu, Bro. Ya baik, jadi artinya kan begini kaitan dengan yang konversi ini ya. Ini kan ada dua kemungkinan, artinya menjaga masih dalam bentuk aslinya atau mengembangkan ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan salah satu isunya ya kaitan dengan bangunan ini kan ada warna hijau atau green building. Sama sekali ini menurut pendapat pemimpin ke depan harus aslinya ini kan mengingat ini nanti disebutkan ini potensi digunakan untuk bisnis, kemudian fungsi Malang sebagai kota wisata dan sebagainya. Ini yang sebenarnya diharapkan kalau pada hemat saya ini apa rekomendasi yang disebut sebagai konversi ini kan itu ya, arahnya. Harapannya bangunan-bangunan ini agar mampu bermanfaat. Jadi agar bermanfaat, bangunan ini harus mengikuti zaman. Bisa jadi semisal dahulu fungsinya apa, sekarang fungsinya apa. Sambil contoh misalnya di stasiun kereta api Kota Baru. Fungsinya tetap, tapi ada konversi penambahan fungsi. Kalau dulu hanya sekedar drop off aja, sekarang ada fungsi-fungsi jualan dan bahkan ada tambahan-tambahan stasiun baru di belakangnya yang cagar budaya ini tetap sebagai inti dari bangunan tersebut, sedangkan bangunan-bangunan yang lain ini mendukung bahwa konsep utama dan cerita bahwa Malang itu dari dulu sampai sekarang ada perkembangan kotanya dan semua berkesinambungan, Prof. Kemudian untuk beberapa masukan lagi misalnya berkaitan dengan green building, kami mencoba mencari aturan-aturan yang benar-benar mengikat, yang artinya mengikat itu kalau tanpa adanya semisal keandalan bangunan itu tidak dapat difungsikan untuk aktivitas yang lain lagi. Jadi kami mencoba yang berfungsi mengikat. Kemudian yang untuk tambahan-tambahan misalnya green building itu selama aturan itu belum mengikat, kami masih menjadikan sebagai
saran untuk lebih keberlanjutannya, salah satunya adalah berkaitan dengan green building juga. Lebih ke saran untuk bangunan lebih berkelanjutan, Prof. Ya, itu Pak ya, lanjutkan sedikit ya terkait dengan model yang ditemukan. Iya. Kita sedikit aja kaitan dengan beberapa model yang berkelanjutan. Itu yang sebenarnya seperti apa? Menurut kaitannya dengan hasil penelitian di Malang. Terima kasih, Prof. Ada khasnya sendiri. Iya. Iya. Keunikan bangunan cagar budaya di Malang ini adalah dimanfaatkan secara penuh. Jadi ada beberapa, semisal di kota lain bangunan itu hanya cuman sesuatu yang ditinggalkan. Tapi bangunan di kota Malang ini benar-benar difungsikan. Sambil contoh Balai Kota Malang yang sampai sekarang berfungsi. Kemudian bangunan-bangunan yang lain yang semisal Bank Indonesia juga berfungsi sampai sekarang. Dan ini fungsinya tetap dan bahkan meningkat. Artinya meningkat dengan dulu fungsinya sebagai apa, di sini jauh lebih penting daripada dulu sebelum zaman sekarang. Dan peningkatan-peningkatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik kepada lingkungan. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, baik yang terakhir ya. Yang terakhir tadi kaitannya dengan kota Malang ke depan. Ya, sebagai kota pelajar juga kaitannya dengan pengembangan wisata ya. Ini kan merupakan sudah salah satu kajian dari Pak Ari dan ini kaitannya dengan faktor-faktor ya. Yang tampaknya masih sangat terbatas disinggung ini adalah tentang peran yang mungkin istilahnya Darwis atau mungkin owner dari bangunan ini dan sebagainya terkait dengan keberlanjutan. Itu aja mungkin bisa disampaikan pendapatnya bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan mengaitkan peran dengan owner ataupun dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Selain selama ini kan pemerintah ya. Iya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kami menemukan fakta di Kota Malang bahwa tidak semua pemilik bangunan cagar budaya itu ingin bangunannya dipertahankan. Bahkan kami menemukan satu bangunan cagar budaya yang ingin dirobohkan, tetapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang digunakan hanya di fasad depan saja, yang bagian belakang dirobohkan dengan fungsi yang lain. Kemudian ada juga bangunan yang pemilik bangunan bahkan sebelum bangunan itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, mereka sengaja untuk merobohkan. Karena ketika sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, pemilik bangunan atau owner itu tidak boleh untuk merubahnya. Jadi harapan kami dengan penelitian ini ada kesadaran dari masyarakat, terutama owner, karena owner yang punya peran penting, meskipun masyarakat itu sudah berkeinginan untuk mempertahankan, tapi seperti yang kami lihat di lapangan, ada satu owner yang pengen membongkar, dan itu tidak ada, belum jadikan bangunan cagar budaya, maka dibongkar. Harapannya ada kesadaran dari masyarakat bahwa terutama owner bahwa pentingnya bangunan cagar budaya itu. Yang kedua, dengan bangunan cagar budaya itu bukan hanya menjadi penerus dan dimanfaatkan saja, tapi juga bisnisnya itu mempunyai nilai lebih. Karena beberapa bisnis yang menggunakan bangunan cagar budaya sebagai aset propertinya atau sebagai tempat untuk menjalankan bisnisnya, itu mempunyai nilai yang lebih. Sambil contoh, ada kafe Lafayette misalnya, yang dengan justru posisinya dan letaknya yang strategis dan sebagai mengangkat bangunan cagar budaya, justru banyak wisatawan yang datang ke situ. Kemudian ada beberapa juga kantor yang menggunakan bangunan cagar budaya, justru itu menjadi cerita kepada customer yang datang, bangunan ini cagar budaya, kemudian sejarahnya seperti apa, pemiliknya seperti apa. Jadi ada value lebih yang kalau kita menggunakan bangunan cagar budaya itu dibandingkan bangunan biasa yang tidak ada sebelumnya. Semisal di bangunan ini pernah ditempati oleh Bung Karno, semisal, meskipun pernah singgah, tapi itu value yang bisa dipakai oleh owner dari bangunan cagar budaya untuk bercerita. Ini yang harapannya masyarakat mampu memahami, dan secara struktural jika ditata dengan lebih baik, maka bangunan cagar budaya itu
mempunyai nilai yang lebih tinggi dan estetik dibandingkan dengan bangunan biasa. Mungkin itu, Prof. Ya, baik. Saya kira dari saya sudah cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami silakan di satu Profesor Ahmad Sudirman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Saya pertama kali mengucapkan selamat kepada Bapak Arif Promopedus yang telah berhasil menuntaskan, karena saat ini adalah tahapan yang terakhir untuk studi. Baik, tapi ada pertanyaan dari penguji pertama. Ini kan multidisiplin ya. Jadi multidisiplin itu berarti tidak hanya aspek teknis, tapi juga aspek ekonomi dan juga mungkin bisnis. Karena ada kata keberlanjutan. Keberlanjutan itu berarti artinya untuk ngopeling ya, untuk merawat bangunan heritage kita harus bagaimana supaya bisa sustainable. Jadi itu penting sekali ya. Kalau di Semarang itu ada Lawang Sewu. Lawang Sewu itu bisa menghasilkan pendapatan. Sehingga bagaimana kalau di Malang ini? Apakah bisa? Mungkin kalau di Malang itu yang saya tahu itu yang di itu ya di nomor 25 yang ada bom maut Museum. museum. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Profesor? Terima kasih Prof. Sudiro. Nilai dari bangunan cagar budaya ini yang tidak dapat ditiru. Semisal Lawang Sewu. Lawang Sewu semisalnya kita bisa saja membuat Lawang Sewu yang sama persis di tempat lain, tapi pasti akan beda, baik secara psikis, setannya juga pasti beda juga, Prof. Artinya kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang baru. Nah, ini menjadi nilai secara ekonomi yang harusnya dimanfaatkan oleh owner. Seperti Lawang Sewu yang oleh PJKA dimanfaatkan dari bangunan yang negatif bagi kota menjadi bangunan yang sekarang menjadi objek wisata. Harapan kami tentunya karena bangunan cagar budaya itu juga perawatannya cukup cukup untuk mengeluarkan biaya, karena beberapa yang memang secara usia maupun beberapa ornamen yang harus dicari yang tidak ada secara umum, maka dengan biaya yang tinggi, dengan maintenance yang cukup besar juga, bangunan ini harus mampu menghidupi diri sendiri. Solusi yang kami sampaikan adalah adanya konversi bangunan. Jadi bangunan itu yang misalnya bangunan itu tidak menghasilkan, tapi kemudian dikonversikan ke bangunan yang lain, terutama bangunan bisnis. Bangunan itu mampu pertama tidak hanya menghidupi bangunan sendiri, tidak hanya menghidupin dan melakukan maintenance sendiri, tapi juga mampu memberikan dampak positif secara ekonomi, terutama bagi owner dan masyarakat sekitar. Beberapa owner sudah merasakan keuntungan menggunakan bangunan cagar budaya sebagai objek bisnisnya. Harapan kami tentunya tidak merusak bangunan cagar budaya itu, tetapi justru memperindah bangunan cagar budaya itu. Kalaupun pengembangan berikutnya secara langgam sektor itu serupa atau sama dengan bangunan yang asli. Sehingga kalau kita masuk ke bangunan tersebut, kita akan merasakan hal yang sama dengan bangunan tersebut. Dan kami juga melihat beberapa perusahaan skala besar pun juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka melakukan investasi di aset properti yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya, dan kalau kami lihat di laporan keuangannya, bangunan-bangunan cagar budaya atau aset properti ini mampu memberikan dampak yang signifikan, bukan hanya dari aset saja, tetapi juga nilai lebih baik value, tangible maupun intangible. Yang tangible mungkin dari laporan keuangan ada kenaikan positif, tapi secara intangible
itu jadi lahan promosi bagi perusahaan untuk mempromosikan kantornya, karena misalnya kantornya berada di kawasan cagar budaya atau justru di bangunan cagar budaya. Seperti misalnya di Malang ada Bank Indonesia yang dulu The Javas Bank, yang dulunya lagi adalah rumah pribadi. Eh, Kalau mengingat Bank Indonesia, orang akan berpikiran langsung ke bangunan cagar budaya, dan itu akan memberikan nilai positif bagi Bank Indonesia karena dianggap melestarikan bangunan cagar budaya, meskipun kita belum tahu niat aslinya. Atau mungkin bangunan-bangunan lain yang dimiliki oleh swasta yang menggunakan bangunan cagar budaya, dan secara CSR mungkin mempromosikan itu sebagai salah satu unit bisnisnya, itu memberikan dampak positif juga, dan masyarakat lebih memperhatikan dan menghargai bahwa perusahaan itu peduli akan misalnya kebudayaan atau peduli dengan peradaban bangsa. Meskipun pada prakteknya sebenarnya tujuannya untuk bisnis yang tujuan faktor utama. Terima kasih. Malang dulu itu kan dikenal dengan Tribuna Cipta. Betul. J. Apa itu? Kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri. J. Tapi sekarang ini sudah berubah gara-gara apa? Sepertinya berubah, Prof. Hanya Bagaimana kira-kira? di industrinya yang kurang, karena lebih banyak pendidikan. Kalau UB libur itu sepi, Prof. Ya, ya. Jadi, sebetulnya kan yang sekarang menjamur itu adalah kuliner. iya, Di Prof. kota kuliner. Kota kuliner. Itulah mungkin perlu diintegrasikan supaya sustainability itu bisa berlanjut dengan diikuti dengan kuliner. Orang kan mengunjungi sesuatu kan bukan untuk makan, itu seperti itu. Iya, Prof. Itu yang perlu di. Tadi hasil penelitiannya itu kan menggunakan mix method Pak ya, Iya. campuran. Pendekatan apa tadi yang pertama? Pertama dengan kualitatif, Prof. Kualitatif. Alat yang digunakan untuk penelitian itu apa? Kalau untuk kuantitatifnya kita menggunakan SEM-LS. Kalau untuk kualitatifnya kami mencari data dan menggunakan studi literatur, Prof. Yang melakukan suatu wawancara. Wawancara juga untuk wawancara, kemudian kita juga observasi ke bangunan-bangunan yang ada di Kota Malang. Jadi semua bangunan yang baik sudah ditetapkan bangunan cagar budaya maupun bangunan itu ditengarai sebagai cagar budaya, kita survei, Prof. Di kualitatifnya itu ya Termasuk. data itu diungkap melalui wawancara. Kemudian yang kuantitatif alat yang digunakan itu bukan CRS. Ini tadi keandalan itu nomor berapa? Kalau dari prioritas sebenarnya harapan kami secara kualitatif nomor 1, Prof. Tapi ternyata setelah dikuantitatifkan banyak yang menomorsatukan lebih ke kecerdasan. Iya. Apa itu? Kecerdasan bangunan artinya bangunan ini mampu memberikan bangunan ini harapannya lebih ke otomatisasi salah satunya supaya mampu berkelanjutan. Jadi menimbulkan daya tarik. daya tarik salah satunya daya tarik, Prof. Kalau misalnya di sini ya naik lantai 3. Iya, pakai lift. Kalau itu pakai kaki lah, Iya. itu agak masalah ya. Iya. Berat. Nah, itu kan teknologi kan, mungkin pakai eskalator. Iya. 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 Terus kalau bangunan, kalau dulu bangunan itu kan besar ya, yang kayaknya besar, tapi Iya. tidak ada apa tulangnya, tidak ada besinya. Itu mungkin bisa ditingkatkan ya, Iya. pasang. Ya, Struktur baru. Iya. itu kecerdasan. Ya, kemudian dengan maka merasa aman, pengunjung merasa aman. Itulah ya. Iya, Prof. Baik, jadi urutannya malah tertarik Pak ya, kecerdasan baru ada. Iya. Kecerdasan masuk juga dari sektor bagaimana bisa menarik pengunjung. Iya, Prof. Nah, itu nanti akan diharapkan bisa sustainable atau Berkelanjutan. baik. Saya kira itu saja. Saya batasi 10 menit lebih sedikit. Selamat untuk Pak Arif. Ya. Juga nanti ilmunya bermanfaat.
Amin. Terima kasih Prof. Sudiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pertanyaan dan juga berikutnya sekarang kita beralih ke sektor tanah. Di jajaran promotor membuka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk dan masukan juga banyak yang bagus-bagus juga sudah masuk. Pertama ya saya ucapkan selamat karena sudah sampai tahapan terakhir hari ya, yang sudah buat jadi lega. Tinggal dua pertanyaan lagi. Baik, sebelumnya masuk ke sana. Saya memulai beberapa pertanyaan yang mungkin juga di awal-awal sudah disinggung mengenai penilaian konversi bangunan. Di sini tentunya Pak Arief juga sudah mengenal sangat baik pengolahan data sehingga terbentuk produk akhirnya adalah sebuah aplikasi ya. Hanya saja kadang di sini katakan sebagai awam yang belum mengenal untuk membaca hasil tersebut menginterpretasikan secara mudah ataupun sederhana. Katakan di sini adalah dari 13 bangunan yang menjadi sampel. Kemudian dengan temuan variabel-variabel yang terpilih tentunya, akhirnya terbaca bahwa setiap bangunan akan berbeda-beda sih. Betul. Ya. Itu terbaca secara angka. Nah, pertanyaannya di sini, ketika itu dibawa ke lapangan, bagaimana mengukurnya? Ketika ada yang kekurangan variabel 1, ada bangunan lain kekurangan variabel 2, dan kapan Pak Arief bisa menyatakan stop, cukup sampai sini? Ini sudah cukup memenuhi syarat. Karena kalau kelebihan jadi tidak setimbang lagi. Nah, kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak Wahid. Jadi kami mencoba membuat satu standar untuk pengujian bangunan ini. Kami coba diupload di website ini untuk memudahkan kami mengecek hasilnya adalah ya atau tidak. Jadi semisal apakah bangunan ini secara kesehatan, secara intensitas, saya ambil contoh salah satu misalnya secara pencahayaan. Apakah bangunan ini secara pencahayaan cukup memadai? Jawabannya ya tidak. Dan kami menggunakan alat ukur. Jika tidak, kami juga memberikan satu potensi bagaimana solusinya. Kemudian misalnya lagi bangunan ini secara terutama keselamatan ini apakah bangunan ini mempunyai sarana prasarana untuk keselamatan bangunan. Semisal apakah ada smoke detector, kemudian ada sprinkler, atau jika tidak ada minimal ada fire hydrant. Nah, jika tidak ada, maka bangunan ini dikatakan tidak ada. Jadi hanya ya tidak. Kemudian kami mencari solusi karena ini bangunan cagar budaya. Jadi cukup unik. Kita tidak bisa merubah seperti bangunan baru yang seenaknya saja. Jadi perlu pertimbangan banyak ketika misalnya meletakkan titik-titik sprinkler itu supaya tidak merusak bangunan kualitas bangunan, tetapi secara keselamatan juga harus dipertimbangkan. Nah, jadi dengan ya dan tidak, kemudian kami memberikan solusi seperti apa. Dan kami mengacu ke
peraturan baik itu PP, undang-undang atau permen agar itu real. Artinya real itu hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk semisal perizinan-perizinan yang ada. Karena misalnya bangunan tersebut harus keselamatan. Kalau kita menambahkan lift atau menambahkan eskalator harus ada izin dari departemen, mohon maaf saya lupa kemana akhirnya, tapi itu harus disediakan. Jadi harapannya bangunan-bangunan ini nanti mempunyai perizinan yang lengkap, terutama berkaitan dengan keandalan bangunan. Harapan kami bangunan ini dapat lebih bermanfaat dan nilai manfaatnya semakin berlebih value-nya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya setelah jawaban Ari. Apakah dengan alat ataupun standar yang sudah dibuat, orang lain tentu bisa membaca seperti apa yang disampaikan oleh Ari? Apakah satu orang yang tetap membaca supaya hasilnya sama? Bagaimana? Harapan kami ini menjadi standar. Kami menggunakan standar dari, misalnya untuk keandalan bangunan kita menggunakan daftar simak dari PUPR. Di situ apa saja yang ada dan bangunan itu harus seperti apa. Memang ada mungkin sudut pandang yang berbeda, semisal struktur bangunan. Bangunan ini layak atau tidak, maka untuk ke sana harus ada perhitungan struktur yang baru yang untuk memastikan bangunan dan uji bangunan tersebut misalnya layak atau tidak. Beberapa alat kami gunakan hammer test maupun infrared untuk mengetahui struktur dan besi yang ada di bangunan tersebut, dan kita hitung bangunan itu layaknya seperti apa dan kira-kira mampu bertahan seberapa lama. Memang ada bisa jadi ada bias waktu pengukuran di lapangan, tapi kita hindari dengan penggunaan alat yang telah tersertifikasi dan standar baik itu nasional maupun internasional. Berarti masih ada kemungkinan bias ya? Bisa, Prof. Bisa, Pak. Sebenarnya sangat menguntungkan kalau hanya satu orang. Dua hari bisa dengan orang. Betul begitu. Iya. Ya. Nah kemudian baik itu supayanya bias itu supaya kalau bisa untuk dipakai semuanya, tentunya bias itu tidak terlalu jauh. Iya. Ada standar. Seperti apa yang diinginkan oleh Arif. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi mengenai data yang diambil untuk menentukan variabel. Itu saya perhatikan kalau saya baca di sini adalah responden yang komposisinya adalah 1/3. Banyak perempuan. Banyak laki. Banyak laki-laki ya. Saya juga lupa, Pak. Halaman 112. Yeah. Jadi komposisi perempuan lebih banyak jumlahnya. Yaitu. Yeah. Apakah variabel yang terpilih ini mewakili perempuan, keinginan perempuan, atau laki-lakinya keinginannya jadi tidak terjawab kan? Karena sebagai seorang arsitek ya kan ada arsiteknya. Iya. Garis yang tegas bagi seorang cowok itu akan berbeda dengan garis yang dihasilkan oleh perempuan. Sehingga kadang yang menunjukkan bahwa desain itu adalah lebih tegas, lebih maco, tapi akhirnya tidak keluar. Jadi keinginan perempuan yang terjawab. Apakah kemudian? Sebenarnya tidak, Pak. Jadi ini mungkin karena kami ketika survei, kami juga melakukan penelitian langsung di lapangan. Mungkin salah satunya mungkin di Lafayette banyak yang nongkrong perempuan, Pak. Jadi waktu survei yang mungkin respondennya lebih banyak perempuan. Kemudian waktu ke toko on juga seperti itu. Jadi ini kami tidak membedakan gender laki-laki perempuan. Terus beberapa kasus juga ketika kami ke Hotel Salimar, kami minta izin ketemu owner, yang diketemukan adalah manajer dan kebetulan juga perempuan juga, Pak. Jadi kemungkinan hanya kebetulan saja. Jadi tidak menjadi
jumlah perempuannya yang 75%, tapi memang kebetulan waktu kami survei dan yang mengisi lebih banyak dan lengkap ini perempuan. Karena yang kami sebar data 200-an kembali 100 lebih. Ini kami juga berterima kasih pada responden, mungkin yang banyak telaten mengisi yang perempuan, Pak. Ya. Masih di pertanyaan sama, apakah Pak Arif juga mencoba di tempat yang banyak cowoknya? Kalau secara bias kami memang random, jadi termasuk di stasiun itu juga random yang kami tanyakan memang masyarakat pengguna, dan kemungkinan juga secara kemudahan lebih mudah untuk mengisi yang perempuan. Jadi kami memang tidak ada untuk mengkhususkan harus laki-laki perempuan. Ya, karena khawatir dan itu kan kadang sangat relatif ya. Betul. Sehingga penilaiannya suka karena penilaian atas karena nilai dari gender tadi ya. Jadi jadi pertimbangan. Ini dirasa memang netral ya. Netral. Pertanyaan terakhir, penelitian ini sangat menarik. Nah, tentunya akan menjadi lebih presisi apabila digabung dengan teknologi tinggi untuk memperoleh data-datanya. Jarak yang terukur, kemudian sebaran, pengaruh dan sebagainya, apakah juga sudah dipikirkan oleh Pak? Misalnya apa kira-kira? Untuk perkembangan teknologi kami harapkan memang kami juga selalu update, baik itu terutama dari kami sendiri untuk mengecek kelayakan keandalan bangunan itu kami menggunakan alat-alat yang berusaha kami update terus. Kemudian untuk perkembangan bangunan ini karena di sini ada kecerdasan, jadi kami berusaha juga untuk selalu mengupdate baik itu teknologi yang ada saat ini, semisal sensor-sensor yang ada bisa dipakai di bangunan supaya bangunannya itu cerdas. Jadi dengan AI maupun pakai internet maupun pakai apapun, kami selalu mengupdate diri dan berusaha supaya bangunan ini berfungsi lebih maksimal. Misalnya, dan itu bisa dimanfaatkan secara bisnis juga untuk misalnya ada kafe. Kafe itu bisa menentukan kira-kira jam berapa paling banyak pengunjungnya, apa yang paling disuka, menu apa yang paling disuka, dan kemudian instrumen apa yang disukai oleh pengunjung, itu dengan bantuan teknologi akan membantu bisnis juga. Sehingga nanti dapat dikembangkan bisnis-bisnis lain yang memang sesuai dengan keinginan pasar. Sudah masuk di saran? Masih global sih, Pak. Baik, Bapak. Baik, saya kira begitu. Baik, kami menyampaikan kepada Pak Muslim Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang penting di dalam kita melakukan penelitian adalah repeatability, bahwa proses-proses yang dilakukan itu siapapun tadi sudah disampaikan, prosedur-prosedur itu bisa diulang. Prosedur penilaian yang apa yang dilakukan saudara prosedur bisa diaplikasikan di beberapa tempat. Nah, di sampel yang dibuat ada 13 bangunan ada di Kota Malang. Kota Malang kalau kita lihat lebih banyak pada suku Buton, gitu ya. Betul. Nah, saat ini terkait restorasi
bangunan cagar budaya itu di Surabaya, kota tua ya. Nggih. Bahkan tidak mungkin di Pasuruan. Kemudian sekarang ini juga di Kabupaten Sumedang di Kaliangan itu sedang jadi COVID di sana. Nah, namun beberapa gedung itu terutama di Pasuruan di itu strukturnya baja karena adalah dari industrial yang menurut saya sangat menarik untuk menjadi wisata juga. Pertanyaan saya adalah kira-kira prosedur itu apakah masih valid untuk gedung-gedung dengan struktur baja? Itu dulu. Terima kasih, Prof. Jadi untuk kebetulan yang di Kota Malang memang kebanyakan menggunakan beton. Kami juga melihat beberapa kota lain yang menggunakan struktur baja. Jika memang masih dapat difungsikan, itu akan difungsikan. Jika tidak, biasanya pemerintah kota menetapkan sebagai cagar budaya struktur. Semisal ada di Surabaya yang jembatan yang saat ini sebagai cagar budaya struktur. Kemudian pemerintah kota Surabaya menggunakan jembatan baru di kanan kirinya. Kemudian untuk bangunan-bangunan yang lain yang menggunakan struktur baja, memang kalau memang sudah dirasa tidak memenuhi, biasanya akan diganti beberapa elemen yang untuk memperkuat supaya bangunan tersebut lebih baik. Penggantian elemen-elemen baja yang ada. Atau jika tidak, biasanya bangunan ini hanya difungsikan sebagai jadi tidak difungsikan utama, tapi ada bangunan sistem struktur baru yang akan menopangnya, Prof. Tetapi yang bangunan struktur baja ini tetap ada sebagai bangunan struktur cagar budaya berupa struktur, Prof. Ya. Kembali lagi ke pertanyaannya, prosedur yang di-develop di disertasi ini, apakah masih bisa dan cukup valid untuk digunakan pada jenis atau tidak? Terima kasih, Prof. Insya Allah bisa, karena kami salah satunya adalah tentang keandalan ini berkaitan dengan struktur. Di struktur ini akan dicek lagi dan akan dihitung lagi. Kemudian ada standarisasi untuk mengecek apakah bahan-bahan baja ini masih layak untuk digunakan atau tidak. Pertama, secara kasat mata, apakah ada karat atau tidak. Kemudian bagaimana maintenance-nya. Kemudian dicek lagi seberapa kekuatannya dan kekeroposannya. Jika memang tidak layak, maka perhitungan akan dilakukan dan bangunan ini tidak bisa juga kita sarankan bangunan ini tidak boleh digunakan lagi yang menggunakan struktur baja. Jadi konsep penilaian ini akan fair. Kalau memang tidak layak, tetap dikatakan tidak layak. Jika layak, bisa dikatakan layak. Termasuk untuk baja, Bro. Dan yang ketiga pertanyaannya di dalam analisis data-data kuantitatifnya itu, kalau kemudian bisakah bisakah digunakan kalau kemudian digunakan untuk menilai kondisi di Pasuruan ataukah Surabaya, seperti apa kira-kira, ataukah perlu survei lagi atau seperti apa? Jadi memang kami mengambil objek penelitian dan konsep ini di Kota Malang. Di kota lain bisa jadi berbeda, karena kalau di Kota Malang peninggalan sejarah yang banyak adalah bangunan cagar budaya era peninggalan Belanda yang kondisinya masih bagus. Tapi bisa jadi di kota lain yang ada adalah bangunan sisa-sisa zaman kerajaan, misalnya kerajaan A, B, C yang itu kondisinya sudah usianya ratusan tahun dan tidak layak untuk digunakan fungsi bisnis untuk konversi. Jadi lebih sebagai pelestarian bangunan saja dan itu dimanfaatkan. Jadi kalau untuk pengkajian di kota lain, harapan kami dengan standar ini bisa, tapi ada penyesuaian. Kira-kira bangunan di kota itu apakah dapat dikonversikan sebagai bangunan yang fungsi lain dengan tetap bangunan itu atau tidak bisa. Saya ambil contoh di Jawa Tengah rata-rata
bukan konversi bangunan yang sama, tetapi hampir bangunan baru yang digunakan sebagai struktur baru juga yang digunakan. Jadi konsep ini tentu di setiap kota akan berbeda, Prof. Baik, Bapak disampaikan kepada Bapak, kami ingatkan para penguji dan para yang sudah mengerti juga aturan yang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti para penguji dan dokter yang 5 menit lagi. Berarti saya mau naik sini sudah bisa selamat. Mudah. Sudah dokter. Tinggal ujian terbuka tinggal lulus saja. Amin. Mas Arif selamat. Akhirnya sampai hari ini. Terakhir. Saya ingin ini riset ini sangat menarik karena Mas Arif ini mau menilai mengajarkan budaya dengan melihat apakah cara yang ada itu ada cerdas kebutuhan. Konsepnya simpel, ini bagus sekali. Nah, saya ingin Mas Arif, saya nggak banyak satu. Ingin saya balik, Mas Arif kan risetnya di Lafayette. Salah satunya. Kalau nanti itu dimasukkan lagi, dilihat dari aplikasi tadi, dimasukkan datanya. Apa yang itu bangunan cagar budaya yang Anda dan berkelanjutan seperti apa? Bisa nggak ini dipakai? Misalnya saya ingin masukkan apa yang dia, masukkan sini, terus kan ada kesimpulan, dinilai kan, cagar budaya. Oh ini cagar budaya gedung apa itu ada sebenarnya. Atau hanya Anda, atau hanya atau semua bisa nggak di sini dipromosikan? Bisa. Saya coba internetnya, Prof. Ini kan promosi, nanti promosi, Iya, Prof. filosofi marketing. Saya mau lihat di aplikasi Mas Arif ini tidak lanjut dari disertasi, kalau bisa sangat bagus sekali. Tempat Lafayette, bisa lihat tuh Lafayette ternyata bangunannya hanya cerdas saja, berkelanjutan jelas karena apa? Laris, omsetnya ratusan juta itu. Pak Yusuf itu ya, dia tadi studio tadi. Pak, bisa kan? Bisa berapa menit? Jadi pada prinsipnya kalau kita menggunakan ini semua kebutuhan itu ada di sini, Prof. Apakah semuanya? Belum. Iya, pada prinsipnya ini juga membantu masyarakat. Harapan kami bukan hanya di Malang, tapi di Indonesia. Kalau karena aturan yang kami gunakan aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau Lafayette ini saya masukkan data. Itu tadi ya kata kerja keluar ya, itu ada. Ya. Jadi itu cerdas. Oh itu nanti berkelanjutan gitu ya? Seperti itu ya? Kami, Prof. Jadi kami ngeceknya misalnya per item ini apakah bangunan ini sudah ada aplikasinya, misalnya cerdas bisa memantau berbagai elemen dalam bangunan. Itu kan nanti ya, parameter. Nanti sudah ada kesimpulan. Kesimpulan terakhir itu Lafayette itu ternyata hanya berkelanjutan aja nggak cerdas. Bisa. Karena nggak bisa jalan sendiri dia bisa mikir. Kalau Anda dialah, karena kuat di pokok. Barangkali nanti itu di aplikasi ada kesimpulan. Jadi bangunan saya ini masuk cagar budaya, kan sudah mulai kerja pemerintah. Lihat, oh Indonesia kok andalkan sama cerdas ya, berkelanjutan. Maka tak buat bisnis lah. Ya kopi tiap itu ya. Jadi ini saran aja, ini supaya orang bisa memilih punya dia sendiri. Saya punya rumah di Jalan Ijen. Dan peraturan pemerintah sudah masuk cagar budaya, tak masukkan ke sini. Punya saya cerdas, mau main itu aja. Gitu ya. Jadi bisa, Prof. Nanti bisa, akan bangunan ini cerdas saja atau kira-kira tidak andal juga bisa. Misalnya
salah satunya tidak ada untuk keselamatan juga bisa. Ya, artinya kan bisa tiga-tiganya, bisa hanya satu atau satu dua dan seterusnya. Tapi sebaiknya ada kesimpulannya. Jadi ada kesimpulan bahwa bangunan saya ini sudah masuk cagar budaya, tapi ternyata tidak cerdas, tidak handal, tidak berkelanjutan. Stasiun lain. Saya kira itu mudahnya seperti itu ya, kira-kira disertanya Mas Arif ini tadi bagus sekali ini, simpel tapi bisa diaplikasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci ya, dua kata kunci, satu lulus, satunya OPLD itu dari calon ya. Tapi sedang memberikan kontribusi. Baik, Bapak Ibu, saudara promoventus, para penguji, promotor dan hadirin, telah selesai semua kiranya pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari promoventus dari Bapak ini. Berikutnya perkenankan saya menyampaikan rekapitulasi hasil karena prosesnya dengan paralel dan juga dilaksanakan secara simultan bisa ya, untuk menyampaikan nilai sudah masuk semuanya dan memberikan penilaian untuk Pak Arif ini. Nilai dari rata-rata dengan angka sebesar jumlah total dulu 601,6 dengan rata-rata dengan angka sebesar 85,9. Akan mendapatkan nilai itu dengan hurufnya A. Kepada Pak Arif atas nilainya selesai ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk capaian ini dengan hasil nilai yang sudah disampaikan oleh tim penguji maupun promotor, maka dapat diputuskan bahwa ujian ini sudah dapat diakhiri pelaksanaan ujiannya. Namun perkenankan saya membacakan surat keputusan sidang dan menyampaikan catatan terbaik lanjutan dari keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil sidang ujian terbuka program doktor, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Ketua sidang memutuskan, menetapkan bahwa disertasi saudara promoventus diterima, dan dengan demikian saudara Arif Rahman Setiono telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program studi ilmu lingkungan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,91. Maka tidak bisa kumulot ya, tapi sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut setelah yang bersangkutan menyelesaikan revisi dan mengikuti yudisium. Saudara Arif Rahman Setiono adalah doktor yang ke-335 dari program studi ilmu lingkungan Sekolah Pasar Sarjana Universitas Brawijaya. Selamat sekali lagi, tim promotor dan penguji, ketua sidang, promotor, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS, Kopromotor 1, Profesor Lutfi Ja'far, Kopromotor 2, Dr. Abdul Wahid Hasim, penguji 1, Profesor Ahmad Sudiro, penguji 2, Profesor Gatot Ciktadi, penguji 3, Dr. Insinyur Kodri, dan penguji luar, Profesor Agung Sedari. Selamat sekali lagi, namun
tadi sudah disampaikan harus dipenuhi revisi dan mengikuti revisium. Dan perbaikan disertasi harus dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah ujian akhir disertasi terhitung hari ini. Apabila lebih dari 3 bulan, nilai ujiannya akan diturunkan 1 tingkat. Apabila melebihi dari ketentuan, maka mahasiswa harus ujian kembali dengan semua biaya ditanggung oleh mahasiswa dengan melakukan penelitian dengan topik yang berbeda atau hasil penelitiannya dibatalkan. Masih sangat biasa. Insyaallah. Nanti disesuaikan sama tanggal untuk batas uji ya Pak ya. Ini kan aturan yang umum. Tapi ada batas ujinya supaya tidak lewat masa tempuh kurikulumnya. Terakhir tanggal 26 Juli. Insyaallah. Baik, kepada Pak Arif kami ucapkan selamat dan kami silakan koordinator promotor untuk menyampaikan ucapan selamat kepada promotor. Terima kasih Bu Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hari ini sangat berbahagia promotor khususnya saya Prof. Wisri Dr. Wahid ya, karena masa ini 8 tahun sebenarnya pintar beliau terus sekalian. Cuman nggak mau jual dari belalebih. Intinya itu selesai tentang skripsi, ya nah tapi mungkin 1 halaman 1 tahun lah. 1 tahun. Selamat Mas Dr. ini di atas keluarga. Dari Mas Tua ya. Iya, Bro. Sama otomatis yang berbeda juga dari UIN ya. Karena Dokter 1. Ya. Bedanya ada. Itu kapologi. Bedanya kan di bawah IPA ya. Hanya hal yang saya lakukan juga. Kami terima kasih Pak Prof. Ini Prof. Abdul atas masukannya. Jadi tolong segera dilengkapi Mas. Saya tadi soalan terus Ibu Ketua Sidang memberitahu kalau bisa gagal kalau pas mana ini. Bisa ngulang lagi Pak. Ini lagi Pak. Masa tak hafal lagi. Ganti lagi. Ya, saya segera diperbaiki, kan juga tidak ada hari malam ini di lembur ya 26 Juli sudah bisa selesai ya, tidak ada pertandingan Yudisium ya, promotornya juga tenang kalau nggak tenang lagi saya kira itu. Selamat sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa sampai fase ini. Mungkin kalau mahasiswa itu ada 2 hal. Pertama adalah mahasiswa yang tepat waktu. Kalau saya alhamdulillah kebetulan pada waktunya akan lulus juga. Jadi alhamdulillah pada waktunya akan lulus juga di saat terakhir juga jury time. Ini saran saya, tapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada tim promotor kami, ada Prof. Wisri, Prof. Lutfi, Pak Wahid yang dengan sabar, dengan banyak keilmuan bapak-bapak ini yang bisa mengantarkan saya sampai pada titik ini. Saya sebenarnya bukan hanya belajar masalah keilmuan kepada beliau-beliau ini, tapi benar-benar guru saya. Karena pertama promotor saya ini adalah kiai, jadi saya benar-benar harus takdim. Apapun yang beliau katakan, samina wa ta'na. Kemudian saya juga banyak belajar kepada, kebetulan promotor-promotor saya ini juga PNS semua rata-rata.
Jadi pegawai negeri dan swasta. Jadi saya banyak dapat ilmu beliau-beliau ini. Apalagi Prof. Lutfi ini proyeknya juga luar biasa. Jadi saya pengen banyak belajar. Sisi lain yang didapat dari belajar di PDIL bukan hanya masalah keilmuan tapi masalah hidup. Saya jujur sangat banyak belajar baik di kampus, di organisasi maupun di luar dengan promotor saya Prof. Isri, Prof. Lutfi maupun Pak Wahid. Beliau-beliau ini adalah guru-guru saya bukan hanya waktu di S3 tapi mulai dari S2 dan Pak Wahid di S1. Jadi memang saya tuh memilih untuk memang niat belajar ke beliau-beliau ini bagaimana kehidupan. Saya juga ingat pesan-pesan beliau di waktu S1 dulu, Prof. Isri mengatakan, pokok permudah aja, jangan persulit, nanti kita akan dipermudah oleh orang. Itu juga saya terapkan pada diri saya maupun ke yang lain. Dan itu akan membantu saya di kehidupan berikutnya. Jadi saya berterima kasih atas perkenan, bimbingan, kesabaran, waktu, gangguan dari saya kepada tim promotor saya yang telah membimbing dan membantu saya sampai dengan tahap ini, baik secara akademik maupun non-akademik, karena saya merasakan yang non-akademiknya itu luar biasa bagi perkembangan saya. Kemudian saya juga ucapkan kepada terutama dari pihak PDIL, Bapak KPS dan Ibu Wadir 1 atas berkenannya benar-benar injury time. Jadi sebenarnya saya renungin, saya ngerjakan ini hanya 1 semester, Bu. Karena di semester kemarin, di akhir-akhir itu dapat surat cinta, saya juga kaget loh. Kok saya udah tahu 7 tahun ya? Padahal seingat saya masih bentar. Karena kuliah itu menyenangkan. Dan dalam waktu satu semester itu saya harus ujian proposal, semhas, kelayakan, dan terbuka. Itu pun juga saya terpotong dengan lebaran, puasa, dan kebetulan ibu saya meninggal, jadi saya sempat nggak bisa fokus. Maaf. Jadi alhamdulillah bisa selesai juga pada saat ini. Mohon maaf. Terima kasih juga atas bimbingan dari penguji-penguji saya. Saya juga kuliah di ekonomi, jadi waktu ketemu Prof. Sudiro, saya banyak hal yang membantu. Saya senang banget di belajar. Jadi saya memang belajarnya multidisiplin. Entah saya ini nanti linear apa enggak, yang penting mudah-mudahan bermanfaat banyak orang. Jadi saya juga belajar ilmu teknik dan ilmu ekonomi, jadi saya senang belajar. Kemudian juga kepada senior saya, Pak Kodri, banyak membantu juga. Ini banyak menyemangati meskipun saya kadang lupa juga, tapi terima kasih sudah menyemangati kami di angkatan kami, sangat membantu sekali Pak Kodri ini. Terutama teman-teman yang agak malas-malas juga, ini sangat terbantu dengan bantuan Pak Kodri. Sahabat saya, Prof. Agung Sedayu, ini juga salah satu yang ini ya, saya banyak belajar dari Prof. Agung ini. Sama-sama masuk ini bareng, nasibnya beda tapi. Beliau sudah profesor, saya baru doktor. Jadi saya banyak belajar dari Prof. Agung ini, terutama beliau ini sangat rajin dan banyak sekali menulis. Jadi saya harus banyak belajar. Jadi saya ucapkan juga terima kasih pada semuanya, kepada teman-teman, rekan-rekan saudara saya. Mudah-mudahan dengan sejak hari ini saya lebih bisa banyak bermanfaat bagi banyak orang. Karena orang yang lebih baik adalah lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan terakhir saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa membanggakan PDIL karena lulusnya terakhir banget di injury time lagi. Ini bukan contoh yang baik, tapi mudah-mudahan ini jadi hal yang baik buat saya supaya mahasiswa saya nanti tidak mencontoh. Jadi saya memberikan contoh yang jelek dulu buat mahasiswa supaya tidak seperti saya. Karena contoh baiknya sudah ada di Prof. Agung. Jadi mungkin saya contoh jeleknya. Mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arif.
Saudara hadirin semuanya, tiba saatnya kita di ujung pelaksanaan sidang terbuka disertasi hari ini. Kita berharap apa-apa yang telah kita jalani ini memberikan manfaat kepada kita dan dicatat sebagai amalan baik kita. Saya secara eksklusif dan secara pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sidang saya nyatakan ditutup. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri dari seluruh rangkaian acara siang